Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livian. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas tentang wibu. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah apa yang kemungkinan ya menyebabkan wibu itu depresi atau mudah sekali untuk ingin bunuh diri begitu. Di video yang lalu saya sudah memberikan jawaban ya atas masalah yang dialami oleh wibu. Tetapi disclaimer dulu bahwa di video yang itu sebenarnya itu tidak full menyelesaikan semua masalah. Artinya kan masalah di dunia ini kan cukup banyak begitu, dan tidak mungkin hanya diselesaikan dalam satu video yang durasinya juga hanya beberapa menit saja begitu. Nah, untuk video kali ini saya hanya akan mengatakan ini untuk rata-rata wibu gitu. Artinya bahwa ada banyak sekali orang di dunia ini yang dia juga wibu, tetapi dia tidak memiliki masalah ini gitu, atau melainkan memiliki masalah lainnya gitu, misalkan keuangan, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi yang saya katakan di sini adalah masalah rata-rata begitu. Jadi semoga video ini bisa dipahami dan mari kita mulai. Masalah wibu yang pertama adalah bahwa wibu ini sering overthinking. Maksudnya seperti ini, kan banyak sekali wibu-wibu itu yang otaknya itu cerdas begitu ya. Kemudian mereka sering sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau teori-teori mereka sendiri. Misalkan habis nonton One Piece begitu. Ini kenapa sih orang habis makan buah iblis kok dia nggak bisa berenang begitu? Apa mungkin ada perubahan genetika di dalam struktur selnya yang menyebabkan dia tidak bisa berenang gitu? Apakah mungkin selnya berubah dari ini menjadi ini gitu, atau mungkin ada tambahan kekuatan dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian misalkan kalian nonton anime detektif Conan begitu kan, itu bikin otaknya ruwet gitu. Tetapi dari situ kemudian teman-teman bisa berpikir dengan lebih jelas, berpikir dengan lebih lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Artinya otak teman-teman jalan. Tetapi di sini ada satu kendala lagi. Ya benar, otak kalian itu jalan, tetapi jalan ke arah mana? Maksudnya begini, jika kepala manusia itu atau otak manusia itu ibaratkan sebuah wadah, maka semakin banyak isinya, maka wadah itu akan semakin berat. Nah, mungkin saja inilah yang menyebabkan hidup kalian itu terasa berat, karena kalian kebanyakan berpikir wadah kalian itu keberatan karena isinya terlalu banyak. Maka apa solusinya? Begitu, salah satu solusi yang bisa saya ajukan adalah diskusi dengan orang lain. Carilah teman ngobrol, carilah orang untuk bisa diajak diskusi dan bisa memahami isi otak kalian itu begitu. Contohnya saya saja lah begitu, saya kan buat channel YouTube gitu yang isinya akan aneh-aneh gitu ya. Walaupun saya mengaku sebagai seorang YouTuber edukasi, tetapi isi video saya itu memang mengedukasi orang dengan cara yang aneh, dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tidak biasa. Tetapi saya bahagia dengan itu begitu, karena dengan begitu maka beban yang ada di otak saya ini cenderung berkurang. Dan alhamdulillahnya setelah saya bisa mengupload beberapa puluh video di channel ini, alhamdulillah sekarang saya menjadi lebih bahagia dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata misalkan pengen mati dan lain sebagainya karena yang seperti itu ya. Karena memang otak saya sudah ringan.
Oke, itu adalah masalah yang pertama. Kemudian kita beralih ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah masalah komunikasi. Ini penting sekali teman-teman. Ini berkaitan dengan masalah yang pertama. Jadi kenapa isi otak kalian ini tidak bisa keluar atau tidak bisa disalurkan kepada orang lain? Karena kalian tidak bisa mengenal orang itu. Begitu. Ini sebenarnya bukan semua wibu ya, tetapi kan ini yang saya katakan adalah rata-rata. Jadi mohon dimaklumi lah. Banyak sekali wibu-wibu yang memang tidak bisa atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka itu ya memang introvert, memang terlalu banyak untuk mengurung diri di rumah, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain. Ada banyak sekali jurnal, ada banyak sekali buku tentang komunikasi, tentang bagaimana kita bisa menghadapi orang lain. Dan kalau itu semua dipelajari, maka insya Allah isi otak teman-teman itu akan keluar, dan teman-teman juga bisa mendapatkan teman yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru, atau bahkan mungkin mendapatkan pengikut gitu. Ya kan, ya seperti misalkan di dunia ini kan banyak sekali gitu aliran-aliran sesat gitu ya, atau kult-kult gitu, yang mana dimulai dari ilmu komunikasi, kemudian mencari banyak masyarakat, banyak peminat, dan akhirnya menjadi cult yang sangat besar. Mungkin teman-teman semua tertarik untuk buat cult kalian sendiri. Ya, pelajari dulu ilmu komunikasinya. Tapi kan kalau setahu saya di Indonesia yang seperti itu ilegal ya. Jadi ya udah, kita langsung aja ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah wibu itu kebanyakan tidak punya tujuan hidup yang jelas. Ketika misalkan begini, saya tanya kepada salah seorang wibu begitu ya, apa tujuan hidup kamu? Bahagia, salah satunya dijawab seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan itu? Dia bingung. Ya sebenarnya simpel saja. Kalau misalkan teman-teman punya satu tujuan tertentu, kemudian teman-teman ingin mencapai itu, walaupun belum tercapai loh ya, itu sudah bisa meningkatkan hormon endorfin kalian. Apa itu hormon endorfin? Sebuah hormon yang menciptakan kebahagiaan. Saya contohkan begini ya, misalnya ya, misal saya seorang atlet gitu ya, saya seorang atlet lari gitu, katakanlah begitu. Saya belum bisa lari dengan kecepatan yang saya inginkan begitu, tetapi apa yang saya lakukan adalah terus berlatih, terus menginginkan agar saya ini bisa lebih cepat daripada diri saya yang sebelumnya, dan itu rasanya sangat menyenangkan dalam latihan itu. Walaupun pada akhirnya dalam pertandingan kalah, walaupun pada akhirnya kecepatan yang saya inginkan itu belum tercapai, tetapi pada akhirnya saya itu merasa bahwa saya ini memiliki semangat untuk bisa menjadi seorang atlet lari, sehingga nggak ada kata-kata depresi seperti itu ya. Karena apa? Karena hormon endorfinnya keluar begitu. Ya, jadi intinya kalian harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau saya bagaimana? Di dalam video sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa tujuan saya sebagai YouTuber loh ya. Sebagai YouTuber adalah untuk memiliki banyak subscriber, untuk ditonton oleh banyak orang. Kalau bisa melebihi Atta Halilintar gitu kan. Kalau bisa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Minimal seperti Pak Deddy Kobuzer gitu ya. Ya udahlah. Mari kita lanjut. Ini adalah masalah terakhir. Masalah terakhir biasanya adalah karena wibu itu biasanya nonton anime gara-gara dia ini trauma pada masa lalunya. Tidak bisa, alias tidak bisa memaafkan masa lalunya. Saya dapat cerita banyak sekali orang-orang yang
menjadikan nonton anime itu sebagai pelarian atas kegagalan dalam hidupnya. Misalkan dulu ketika di sekolah selalu dibully, ketika dia dapat pekerjaan dia gajinya rendah, selalu direndahkan oleh bosnya dan lain sebagainya, tidak begitu pintar dan lain sebagainya, maka kemudian dia tidak bisa memaafkan masa lalu dan pada akhirnya ya nonton anime itu sebagai pelampiasan. Dan ini bisa menjadi suatu masalah karena ketika teman-teman nonton anime itu, pemikiran teman-teman selalu mengatakan bahwa saya gagal, saya orang yang tidak disukai di masyarakat, saya orang yang negatif dan lain sebagainya. Kalau dibalik, misalkan begini, saya orang yang positif, saya nonton anime untuk mencari motivasi hidup dan lain-lain. Begitu misalnya, apakah bisa seperti itu? Bisa. Tapi rata-rata wibu, laki-laki ya, rata-rata wibu tidak berpikir demikian. Mereka berpikirnya nonton anime adalah pelarian dari hidup saya sekarang. Jadi begitu. Nah, inilah kesalahannya. Nah, jadi itulah tadi ya beberapa masalah yang dialami oleh para wibu, atau 4 masalah lah. Untuk solusinya kalian bisa cek video lama saya, video yang ini. Ya nggak lama-lama amat sih, karena waktu uploadnya juga bebarengan gitu. Tetapi ya semoga videonya bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.